Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara enkripsi data menggunakan MD5 dan Bcrypt. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Rizky Aditya Mahendra, Muhammad Alfarizi, Putri Novia Diah Paitaloka, Firda Rizky Azi, Latifatur Rahmi, Renawati, dan yang terakhir Muhammad Arya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kriptografi. Kriptografi berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti kriptos dan grafein. Kriptos berarti rahasia atau tersembunyi, sedangkan grafein artinya menulis. Jadi secara umum, kriptografi merupakan proses menulis atau menyampaikan pesan secara rahasia dan tersembunyi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis dari kriptografi sendiri berdasarkan penggunaannya. Yang pertama ada hash function. Hash function ini dipergunakan untuk meringkas data serta mengirimkan penjelasan yang telah dirangkum. Jenis kriptografi ini menggunakan persamaan matematika, di mana algoritma akan mengambil nilai numerik sebagai input yang kemudian akan diringkas oleh hash system. Yang kedua ada public key cryptography. Public key cryptography ini adalah konsep perlindungan data yang bersifat revolusioner dalam kurun waktu 300 hingga 400 tahun terakhir, di mana istilah ini sering disebut dengan kunci publik. Public key ini memanfaatkan dua kunci yang saling berhubungan, yaitu kunci publik dan privat. Yang terakhir atau yang ketiga, symmetric key cryptography. Jenis symmetric key cryptography disebut juga dengan kunci rahasia, yang berarti penerima dan pengirim informasi hanya menggunakan satu kunci untuk melakukan enkripsi data. Jenis kriptografi yang digunakan menggunakan AES atau Advanced Encryption System. Pendekatan yang dilakukan oleh symmetric key dianggap lebih efisien daripada menggunakan metode yang lainnya. Selanjutnya adalah kita akan membuat website registrasi sederhana dan mengenkripsi data menggunakan MD5. Hal pertama yang kita lakukan adalah membuat database terlebih dahulu. Sebelum itu, jangan lupa kita start atau jalankan Apache sama MySQL terlebih dahulu. Ketika sudah, kita minimize, lalu masuk ke command prompt. Sudah masuk, kita ketik cd c.2 /exampp mysql /bin, lalu enter. Kemudian ketik mysql root, enter ya, berhasil. Kemudian kita buat database dengan cara create. Nama database-nya apa? Di sini saya beri nama tugas. Titik koma jangan lupa, lalu enter. Ya, berhasil. Kemudian kita gunakan database yang kita buat barusan dengan cara ketik use nama database-nya tugas, titik koma, lalu enter. Database-nya berhasil digunakan. Kemudian kita membuat tabel dan field-nya. Caranya yaitu ketik create table, kemudian nama tabelnya apa. Di sini saya beri nama tugas.admin. Kemudian buka kurung, enter. Kita isi field. Di sini saya isi field yang pertama yang bernama ID dengan tipe data varchar, dengan tipe data integer.
dengan panjang karakter 10. ID ini kita jadikan primary key dengan cara ketik auto increment primary key koma enter. File yang kedua kita beri nama username dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 30 00 koma enter. Yang ketiga fieldnya kita beri nama password dengan tipe data yang sama varchar 30 juga ya, 00 tutup kurung lalu titik koma enter. Tabelnya berhasil kita buat, lalu kita cek apakah sudah berhasil atau tidak dengan cara dash nama tabel tugas titik admin titik koma lalu enter. Ya, sudah jadi. Kemudian kita akan membuat website sederhana menggunakan text editor masing-masing. Di sini saya menggunakan text editor Sublime Text. Yang pertama kita akan membuat website registrasi. Dulu kita simpan dulu filenya. Ke XMPP htdocs folder tugas. Kita beri nama register .php. Simpan. Kemudian kita ketik php include function. Nanti kita buat website functionnya juga. Setelah ini kita enter if reset post register. Langkah yang selanjutnya yaitu if register post nol. Ya, kita tutup kurung. Echo script
user. Nanti di sini ketika nanti kita berhasil menambahkan user, nanti ada pemberitahuan pop-up dengan tulisan user baru berhasil ditambahkan. Jangan lupa titik koma ya. Kita tutup scriptnya. Titik koma jangan lupa. Jika gagal akan error ya. Jika gagal nanti menambahkan user, akan terlihat tulisan errornya. Jangan lupa kita tutup PHP-nya ya. Selanjutnya kita membuat HTML-nya atau desain webnya kayak gimana. Yang pertama, tab type HTML. Selanjutnya di head kita enter, kita ketik meta, set sama dengan UTF menu 8. Kita terus meta http equip sama dengan xstrip UI compatible konten sama dengan fg. Enter. Meta name viewport content with
dengan skala kita taruh 1.0 aja, enter. Kita buat titelnya sini kita tulis bebas, saya tulis halaman registrasi. Tutup. Oke. Jangan lupa tutup headnya. Supaya lebih cantik, kita buat stylenya dulu dengan cara ketik style, enter. Label, display block. Kita tutup stylenya. Selanjutnya kita ke body. Kita ketik file set, enter. Region, halaman registrasi, tutup. Kemudian kita ketik form untuk actionnya, form action, kita kosongkan, post. Tutup, enter. Ketik label for sama dengan username, tulis sesuai yang di database yang tadi, jangan sampai salah ya. Tutup. Kalau yang ini bebas, tulis apa saja. Username, kita tutup. PR, info, type, tipe datanya kita pakai text saja. Name ini sesuai yang di database tadi. Username, ID, username, kita tutup.
Kemudian passwordnya tulis label for password. Sini bebas kita tulis apa aja. Password kita tutup. Input tipenya password, sesuai yang di database yang salah. Kita tutup. Kemudian password keduanya atau label for sama dengan password. Ini untuk tulisan konfirmasi password. Tutup labelnya. PR input tipe password sesuai yang di database. ID untuk tombol buttonnya kita buat seperti ini. Button tipenya submit, name register, lupa tutup form, file setnya juga, body jangan lupa tutup, dan yang terakhir tutup HTML. Nah, kita save. Selanjutnya kita akan membuat function dengan cara Ctrl M untuk halaman baru. Kita simpan terlebih dahulu di lokal C xipp htdocs dan tugas. Beri nama function .php. Simpan, ketik buka PHP ya dulu.
kita koneksikan ke database yang sudah kita buat tadi dengan cara ketik con sama dengan MySQL connect ini kita hapus nih, salah, maaf. Localhost koma root koma ini kita kosongkan saja, koma, kemudian nama database-nya apa, tadi kita beri nama tugas, kemudian titik 2, lalu enter, ketik function register data, lalu enter, di global con password, maaf salah, yang pertama itu username, sama dengan terus lower username, kemudian password, MySQL underscore trail escape string. Kemudian konfirmasi password, MySQL underscore trail escape string. String connect password 2, kemudian kita cek username sudah ada atau belum dengan cara
ketik result, sama dengan MySQL query. Select username from nama tabelnya apa? Tadi kita buat nama tabel dengan nama tugas.admin. Where username sama dengan enter. Jika if MySQL jika username-nya sudah ada, nanti ada pemberitahuan pop-up dengan tulisan bebas. Kita tulis di sini username sudah terdaftar, silakan gunakan jangan lupa tutup scriptnya. Script maaf salah. Kemudian kita cek konfirmasi password dengan cara ketik if password
Sini kita tulis bebas ya, kita tulis, kalau salah udah pengetahuan, konfirmasi password tidak sesuai, silakan ulangi. Scriptnya kita tutup. Kemudian kita enkripsi data dengan cara ketik yang pertama kita enkripsi data menggunakan bcrypt. Dengan cara kita ketik password sama dengan pas. Untuk enkripsi data menggunakan MD5, ketik password sama dengan MD5 memasukkan user baru ke dalam database dengan cara ketik MySQL query insert into nama tabel yang sudah kita buat tadi, admin query
Ini kita kosongkan username, jangan lupa tanda titiknya, maksudnya koma, password, tutup kurungnya. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita lihat hasil dari codingan yang sudah kita buat tadi dengan cara ketik localhost, nama folder dan nama filenya, dan enter. Ini adalah halaman website yang sangat sederhana yang sudah kita buat tadi. Untuk mempercantiknya kita bisa buat file CSS di menu di aplikasi Sublime Text dengan cara Ctrl N. Simpan terlebih dahulu. Kita buat folder baru. Kita beri nama CSS. Kita simpan di dalam folder CSS dengan nama style.css. Kemudian save. Untuk mempersingkat waktu, saya skip saja videonya. Ini adalah tampilan dari codingan style CSS-nya. Bisa kita lihat. Kita buka Google Chrome untuk melihat hasilnya. Kita klik, kita ketik seperti yang tadi, enter. Inilah hasilnya dari file CSS yang tadi. Coba kita masukkan username dan password. Selanjutnya sini dan saya masukin edit passwordnya. Kita klik ke register. Ada pemberitahuan bahwa sudah berhasil, ini user baru berhasil ditambahkan. Oke. Coba kita lihat hasilnya dengan cara ketik select bintang form, nama tabelnya tugas admin. Ya, ini adalah hasil enkripsi data menggunakan MD5. Coba kita gunakan encrypt hasilnya. Kita ke sini, kita simpan dulu.
username sudah daftar, silakan gunakan yang lain. Jadi username-nya sudah ada, jadi kita ganti dengan yang lain, misalnya Puput. Kita masukkan password, konfirmasi passwordnya, registrasi. Nah, berhasil. Coba kita lihat di database. Nah, yang bawah ini adalah hasil enkripsi data menggunakan Bcrypt, dan yang atas hasil enkripsi data menggunakan MD5. Selanjutnya kita akan membuat halaman login dan indeksnya. Yang pertama kita masuk ke Sublime Text seperti biasa, Ctrl N. Kemudian kita simpan ke lokal C, xampp, htdocs, dan folder tugas. Kita simpan dengan nama login.php. Kita juga akan membuat halaman indeksnya. Ctrl N lagi, file, kita simpan dengan nama index.php. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya skip saja videonya. Ini adalah tampilan codingan dari halaman login, dan ini adalah tampilan dari halaman indeksnya. Selanjutnya kita akan mencoba login menggunakan username dan password yang sudah kita registrasikan tadi. Dengan cara ketik localhost, nama file di sini kita tulis login. Baik, kita coba login menggunakan username dan password yang sudah kita registrasikan tadi. Kita klik login, dan kita berhasil login menggunakan username dan password yang sudah kita registrasikan tadi. Hanya itu penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.